datang di channelku kembali. Hari ini kita sedang melakukan proses rekaman video pembelajaran untuk praktikum anatomi 1 tahun 2020 ini. Dan as you all know, it's new normal obviously. Jadi kita melakukan praktikum dengan menggunakan mekanisme daring atau online. Oke, I fully understand kalau belajar anatomi itu benar-benar challenging banget buat kita, apalagi it's a new thing for some of you guys. Jadi di sini aku akan membagikan beberapa tips and tricks cara kita belajar anatomi supaya lebih efektif dan pastinya menyenangkan. Tips yang pertama adalah coba kita untuk mengenali anatomi ini lebih dalam lagi. Jadi yang membuat anatomi itu sulit bagi mayoritas orang adalah karena bahasa yang digunakan. Kita belajar sesuatu dengan bahasa yang berbeda. It's a matter of language. Terminologi anatomi itu didasarkan pada bahasa Latin, which is a brand new thing. Sama seperti halnya ketika kita belajar bahasa baru, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, ataupun bahasa Prancis, itu akan memang sangat menantang pada awalnya karena kita tidak terbiasa menggunakan bahasa itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita ingin belajar anatomi, kita harus membiasakan diri dengan bahasa yang digunakan atau terminologi-terminologinya. Nah, sebelum belajar anatomi, sebelum kita masuk ke bab demi bab yang ada dalam praktikum anatomi, kita akan mengawalinya dengan terminologi dasar seperti ini, yang juga akan dibuat videonya. Jadi terminologi dasar ini wajib sifatnya untuk dihafalkan dan dipahami. Nah, ketika kita sudah menguasai terminologi dasar ini, maka ketika kita masuk ke bab demi bab, selanjutnya hanyalah kemudian ekspansi dari terminologi-terminologi dasar tersebut. Penamaan dari bangunan-bangunan dalam anatomi sendiri didasarkan kalau tidak pada bentuknya, ada yang menyerupai apa, pada posisinya, biasanya bangunan tertentu terletak di atas bangunan apa, atau dari fungsinya. Jadi ketika kita sudah tahu kira-kira polanya, patternnya seperti apa, maka itu akan sangat memudahkan kita dalam menghafalkan dan menguasai bangunan-bangunan pada anatomi. Tips yang kedua adalah kemudian belajar memvisualisasikan. Dengan kendala pandemi seperti ini, di mana kita tidak bisa memegang preparat langsung, tidak bisa melihat preparat langsung, ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Buku yang kita dapatkan kurang lebih hanya berisi intisari saja atau ringkasan yang sangat singkat dari apa yang akan kita pelajari. Apakah cukup menggunakan buku praktikum ini? Obviously not. Kita harus kemudian berusaha lebih untuk bisa memahami bangunan-bangunan dan terminologi-terminologi yang ada dalam buku praktikum dengan bantuan textbook. Ada beberapa textbook yang sering kali digunakan dan ini ada beberapa yang akan kubagikan dalam video ini. Yang pertama adalah Pocket Atlas of Human Anatomy. Jadi ini benar-benar memudahkan. Ini tuh isinya seperti kamus, dictionary. Nah, di sini adalah terjemahan dari tiap terminologinya, tapi juga bagusnya adalah ditunjukkan pada bangunan-bangunan aslinya, sehingga benar-benar membantu kita untuk menghafalkan, memahami, dan memvisualisasikannya. Jadi tidak hanya sekadar hafal mati, karena kalau hafal mati itu pastinya akan sangat sulit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah anatomi untuk kedokteran gigi. Jadi sebenarnya ini sama seperti buku-buku lainnya, like this. Jadi ada penjelasan singkat, ada petunjuk bangunan-bangunannya, hampir sama seperti yang sering kali kita gunakan, yang sangat terkenal, Sobota. Dan masih banyak lagi yang aku pakai dan teman-teman lainnya pakai, yang akan sangat memudahkan kita untuk belajar anatomi. Intinya adalah manfaatkan source yang ada, atau jika tidak ada, coba untuk cari supaya kita bisa lebih maksimal dalam belajar. Jangan kemudian mudah puas dengan apa yang sudah dituliskan di buku praktikum, karena ini benar-benar sangat kurang gitu ya kalau kita memang ingin pelajari anatomi dengan sungguh-sungguh. Dan pada textbook biasanya juga dilengkapi dengan relevansi klinis, misalkan pada bukunya J.L. Moore. Tips yang ketiga adalah keep on repeating. Jadi karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang perlu kita hafalkan dan pahami, belajar satu kali itu sangatlah tidak cukup. Apalagi kalau misalkan kita hamil satu praktikum, panik, terus kita coba untuk menguasai semua materi dalam bab tertentu, it's almost impossible to do.
Jadi saranku adalah coba untuk belajar, dicicil nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Yang penting kita benar-benar menguasai apa yang kita pelajari, mengulang dan mengulang terus, maka hafalan itu akan semakin terserap, hafalan itu akan semakin kuat terikat dalam memori kita. Oke, jadi itu tips singkat dari aku. Selanjutnya kita coba tanya-tanya yuk, gimana sih kira-kira kesan pesan kakak-kakak asisten, atau mungkin mereka punya tips lain yang begitu membantu. Teman-teman, kasih satu kata dong buat tips belajar anak. Ya belajar. Sabar, semangat, telaten. Sip. Semangat ya, dijalanin aja, ntar juga kelar. Maksimalkan waktunya buat belajar, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Oh iya, ada sesuatu buat kalian nih. Buat teman-teman FKG UGM 2020 yang kesulitan buat cari textbook anatomi, mungkin bisa langsung visit ke Instagram saya, Fania Khairunisa. Nanti diklik aja link Google Drive yang ada di bio aku. Selamat belajar anatomi, semoga lancar belajarnya. Oke, makasih Wania. Sekian untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.